Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita boleh bersyukur, kita boleh ada di hari yang ketiga di tahun yang baru. Sebelumnya juga saya mau menyapa untuk seluruh anggota Jemaat Yabes Ministry Bandung dan saudara yang mengikuti ibadah live streaming di YouTube. Saya mau menyapa, mau mengatakan bahwa selamat tahun baru. Ya. Di tahun 2020 mungkin tahun yang tidak mengenakan untuk kita semua. Ada yang doa yang belum dijawab. Saya yakin dan percaya di tahun 2021 ini hal-hal yang baru, hal-hal yang besar Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, kesempatan ini kita mau siapkan hati kita, kehidupan kita, untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita terima boleh menjadi modal, boleh menjadi bekal dalam hidup kita, di dalam kita melangkah di sepanjang khususnya tahun 2021. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru, tahun yang baru yang Engkau masih boleh berikan dalam kehidupan kami. Dan kesempatan yang indah ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi sarana internet yang kami gunakan, bahkan urapi kami semua sehingga fokus kami tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai menggunakan waktu, pergunakan waktu. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, ada seorang ibu muda, ya, dia belum pernah naik kereta api. Dan dia pengen pergi ke kota satu, ya, dari tempatnya dia akan pergi ke kota yang satu, dan dia pengen penasaran menggunakan kereta api, ya. Dan apa yang terjadi? Ya, ketika dia membeli tiket, pergi beli tiket, dan akhirnya dia masuk ke dalam kereta api itu karena sudah mau pergi. Dan jarak yang dia tempuh dari tempatnya ke kota yang dia tuju cuma 1 jam. Karena dia baru pertama kali dia naik kereta api, jadi dia pilih-pilih tempat, duduk. Wah, mana tempat yang terbaik? Dia pilih, akhirnya dia menemukan tempat yang terbaik menurut dia. Ya, duduklah. Setelah dia duduk, dia membereskan barang-barang bawaannya, ditaruh mungkin di atas, ya, karena dia duduk di sebelah jendela, dia atur hordeng di kereta api itu, dia atur posisi, pakai mungkin handsfree, dan pokoknya dia sudah atur demi atur. Tiba-tiba baru saja dia mau duduk menikmati perjalanan pergi ke kota yang satu yang dia tuju, tiba-tiba berhenti kereta api dan mengatakan bahwa tujuan yang si ibu ini tuju telah sampai. Wah, ketika dia, sudah sampai gitu. Dan apa yang dia pikirkan dan dia renungkan bahwa, waktu yang dia lakukan ketika di dalam kereta api itu terbuang percuma dan dia tidak menikmati perjalanan kereta apinya. Rugi, ada penyesalan. Dalam hati dia berpikir, kenapa saya nggak menggunakan pas nyampe taruh itu langsung menikmati perjalanan. Dia sibuk urusannya gitu. Padahal itu tidak terlalu penting. Yang penting dia ingin menikmati. Nah, kita melihat di dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 15 dan 16. Tema pada saat ini, pergunakanlah waktu yang ada. Ya. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan. Karena itu,
Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, tema pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki tahun yang baru. Sudah 3 hari kita memasuki di tahun 2021. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita boleh merenungkan di tahun 2020, ada waktu yang terbuang dengan percuma, ada waktu yang terbuang dengan sia-sia, dan kita tidak manfaatkan itu. Sekarang, oke lah, yang waktu yang sudah lalu itu sudah. Kita berada di waktu sekarang di 2021. Nah, pesan firman Tuhan pada saat ini, kesempatan ini, boleh memotivasikan kita, boleh mengingatkan kita, boleh menyadarkan kita betapa penting waktu itu untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, Efesus ini ya ada beberapa nasihat yang ditulis atau yang diutarakan oleh Rasul Paulus. Dia menulis kepada jemaat yang ada di Efesus ya. Yang saya catat di sini, surat Efesus itu berbicara mengenai bagaimana doktrin tentang keselamatan. Keselamatan oleh iman dan kita dapat peroleh hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan. Nasihat Paulus juga kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia mendorong agar supaya jemaat yang ada di Efesus itu, mereka boleh bertumbuh secara karakter yang semakin kudus sebagai manusia yang telah dilahirkan kembali. Di pasal sebelumnya, manusia baru. Kenakanlah manusia yang baru. Dan nasihat juga Paulus, dikatakan kepada jemaat di Efesus, mereka harus hidup sebagai anak-anak terang. Dan hidup anak-anak terang, salah satunya adalah menggunakan waktu yang ada. Puji Tuhan. Ya, pesan firman Tuhan pada kesempatan ini, saudara boleh renungkan. Gunakan waktu yang ada. Saya memperhatikan ya dalam terjemahan King James Version di ayatnya yang ke-16 itu begini. Redeeming the time because the days are evil. Saudara garis bawahi redeeming. Kata redeeming ini memiliki pengertian menebus, ya, menebus. Dalam terjemahan Yunani memakai kata exagorazo, menyelamatkan dari kerugian. Atau dalam terjemahan lama, dengan tiada membuangkan waktu. Jadi waktu yang sudah ada, yang sudah diberikan itu jangan sampai terbuang percuma. Ya, saya teringat kesaksian dari murid, ya, guru saya juga, dia bersaksi waktu pengerja di Beji, Sekolah Alkitab Beji, Batu Malang. Waktu itu pimpinannya almarhum pendeta Broadland, Amerika. Pernah waktu itu keran air gitu ya, jadi air, misalnya air mungkin siswa nggak tutup full gitu ya, jadi masih ada sisa celah sedikit. Airnya menetes satu-satu. Dan almarhum pendeta Broadland mengatakan bahwa itu dimatikan full. Sayang, dia menetes satu malam, ketika dia satu malam itu bisa satu baskom ember yang besar. Kan kalau tidak ditutup itu terbuang percuma. Sampai air menetes sekecil pun itu harus digunakan, dimanfaatkan. Apalagi
Waktu itu, waktu yang Tuhan berikan. Kalau waktu itu, ya dalam terjemahan Yunani ada beberapa pengertian, ada kronos. Kronos itu menit, jam, tahun yang kita lewati hari demi hari. Dari kata kronos itu muncul kata kronologi, ya, rentetan suatu peristiwa. Tapi waktu dalam Efesus 5 ayat 16 ini memakai kata kairos. Apa itu kairos? Kesempatan, momentum untuk kita gunakan, atau bisa dikatakan waktu yang terbaik, yang tepat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah menjadi pertanyaan dalam hidup kita, bagaimana kita bisa menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya? Bagaimana kita bisa menggunakan waktu sekarang itu dengan maksimal? Bagaimana kita bisa menggunakan waktu itu dengan sesuatu seutuhnya, agar supaya waktu yang kita lewati itu tidak terbuang percuma. Yang pertama, kita baca di dalam ayatnya yang ke-15 mengatakan bahwa, ya, ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang pertama, bagaimana kita bisa menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Yang pertama yang Alkitab katakan, kita perhatikan hidup ini dengan saksama. Kalau misalnya berbicara cuma memperhatikan, mungkin tidak secara rinci. Tapi ketika ditambah dengan kata saksama itu, kita perhatikan dengan saksama, bagaimana itu sampai detailnya dalam kita menggunakan waktu dalam segala aktivitas kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dikatakan bahwa perhatikanlah hidup dengan saksama. Kata Yunani, ya, kata Yunani memakai kata akribos. Memperhatikan dengan saksama. Akribos. Berpikir dengan hati-hati sebelum melakukan sesuatu hal karena banyak resiko di dalamnya. Saudara harus mengerti, memahami. Kita perhatikan dengan saksama. Sebelum kita melakukan suatu tindakan, sebelum kita melakukan sesuatu, kita pikir dengan hati-hati. Karena kita tahu apa yang kita lakukan itu ada suatu resiko. Ya, puji Tuhan, resikonya positif, resikonya baik, hal yang indah. Tetapi kalau resikonya negatif, yang bisa menghancurkan hidup kita, makanya pikir, perhatikanlah hidupmu dengan saksama. Jangan seperti orang bebal, tapi orang arif. Di sini saya mencatat perbedaan-perbedaan. Kita perhatikan itu hidup orang bebal, kita perhatikan itu hidup orang arif. Orang bebal itu mereka menyatakan tidak ada Allah. Ya, ngapain saya hidup di dunia ini? Masalah yang saya hadapi, kayak Tuhan itu nggak ada. Itu orang bebal, orang kabal, orang nado bilang. Ya, nggak ada Allah yang menolong saya. Saudara perhatikan hidup orang bebal itu. Ya, coba kita lihat di dalam Mazmur 14. Mazmur 14, kita lihat ayatnya yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Itu orang bebal. Paulus bilang, ya, bagaimana kita bisa mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin, itu perhatikan hidupmu dengan saksama. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan hidupmu dengan saksama. Jangan sampai hidupmu itu seperti orang bebal. Ya, dikatakan bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tetapi harus seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu mengakui nggak ada Allah kok ini.
dan perbuatan mereka jijik. Dikatakan di dalam Mazmur 94 ayatnya yang ke-8. Kita akan lihat lagi orang bebal itu seperti apa. Mazmur 94 ayatnya yang ke-8. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat. Hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Saudara, itu orang bebal, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak memakai akal budi. Udah tahu-tahu bahaya, ngapain saya mau lakukan itu? Ya. Catat lagi saudara, Amsal 1 ayat 22. Mereka membenci pengetahuan. Ya, benci, ngapain itu pengetahuan? Dikasih tahu yang baik, mereka menolak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apalagi kalau orang bebal, tidak suka akan pengertian. Dinasehati, udah namanya bebal, kabal, udahlah, sulit untuk dinasehati. Itu Paulus bilang, perhatikan hidupmu dengan sesama, jangan hidupmu seperti orang bebal. Itu dikatakan, masih banyak lagi itu orang-orang bebal. Kriteria orang bebal. Sebaliknya, tetapi hidup seperti orang arif, bijak, bijaksana. Nah, orang bijak itu, Amsal 14 ayat 17 itu, sabar. Sabar. Ketika kita menjalani hidup ini, di tengah-tengah tekanan yang ada, dan kita menunjukkan sikap sabar, kita adalah orang yang bijak. Dan Paulus bilang, bagus kita hidup seperti orang bijak. Ketika kita hidup seperti orang bijak, kita telah menggunakan waktu yang ada. Dan waktu itu tidak terbuang dengan percuma. Ya, mungkin teman bikin kesel, sabar. Ada lagu, sabar dalam suka dukamu, sabar. Ada yang di Lampung, seorang bapak nyanyi begini, sabar, sabar ada batasnya, sabar. Oh, sabar ada batasnya katanya saudara. Tapi kita melihat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesabaran itu salah satu dari buah Roh Kudus. Kesabaran. Jadi ketika saudara hidup bijaksana, hidup bukan saja hidup bisa dikatakan arif, orang arif, bijaksana, tapi saudara dituntun oleh Roh Kudus. Kesabaran salah satu buah dari Roh Kudus. Apalagi kalau orang bijak. Orang bijak itu, orang arif itu menabur pengetahuan. Kalau orang bebal, ngapain itu pengetahuan? Tapi orang bijak dia menabur pengetahuan. Belajar. Belajar. Sekarang sarana untuk belajar. Wah, dengan nyaman kita banyak belajar. Banyak belajar. Ya, saya di tahun ini mengikuti bukan seminar, 2 bimbingan khusus ya. Zoom, menggunakan Zoom. Dari Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan. Saya mengikuti, saya udah daftar dari tahun lalu, mengikuti seminar itu di Jakarta. Tapi menggunakan Zoom. Ya, karena saya pikir, saya mengikuti seminar itu bukan seminar sih, lebih ke bimbingan gitu ya. Jadi bimbing langsung oleh dosen yang berkompeten di bidangnya. Agar supaya karena saya pengen saya belajar untuk tambah-tambah kapasitas saya dalam saya melayani Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau orang bijak, ya, saya termasuk orang bijak. Karena saya menabur pengetahuan. Pengetahuan itu, apalagi pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, saya butuh. Saya butuh. Kalau orang bebal, saya nggak butuh pengetahuan itu. Apalagi pengetahuan terhadap kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Berikut lagi, kalau orang bijak itu apa? Menggembirakan orang tua. Ya, anak-anak, kita yang masih punya orang tua, hiduplah seperti orang bijaksana arif. Bikin senang orang tua. Ya. Tanggal 28 saya diundang di grup Manado di seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Inggris dan Amerika gabung karena satu kampung. Saya dikasih pelayanan untuk menyanyikan kesaksian dan pujian. Bayang saudara, ditanya sebelumnya di briefing 2 minggu sebelumnya, mau nyanyi lagu apa pastor? Saya ingin menyanyi lagu Manado, Mama Berdoa. Ya saudara, oh iya saudara, puji Tuhan. Dan kenapa saya langsung teringat akan lagu itu? Karena lagu itu ungkapan isi hati saya ingin meminta. Saya sudah minta maaf, tapi saya pengen gitu mengungkapkan melalui lagu. Ya. Yang lagu, kalau ada orang Manado yang dengar ini pasti tahu. Kita minta maaf mama deng papa. Semua kita pekala kuan dulu. Pernah baking sakit hati pa mama, sampai mama menangis liapa kita. Ndak percuma mama pe air mata, siang malam nyanda berhenti basombayang. Sekarang kita sosrakan semua, nyanda salah tu mama penasehat. Ini ref saudara. Tuhan so dengar itu mama pedoa. Tuhan so roba kita pekalakuan. Sekarang kita so datang, serahkan diri pada Tuhan. Kita tahu ini semua berkat mama pedoa. Ya, dan saya merenungkan bahwa saya bisa melayani sampai saat ini. Saya bisa berada di Cianjur. Saudara, saya merenungkan bahwa salah satunya itu berkat dari mama pedoa saya pribadi gitu. Saya bersyukur gitu. Ya, karena berkat orang tua saya, mama dan papa dan keluarga saya. Nah, ketika orang bijak itu, orang arif itu, dia menggembirakan orang tuanya melalui kehidupannya. Dia gembirakan itu. Sekarang banyak anak-anak sekarang bukan menggembirakan orang tuanya, tetapi membuat orang tuanya sedih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan itu yang harus kita renungkan sekarang dalam kita menjalani hidup ini. Paulus bilang, hiduplah sebagai orang arif, orang bijaksana. Orang bijaksana itu bukan saja dia sabar, bukan saja dia menabur pengetahuan, gembirakan orang tuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang harus kita renungkan. Kalau orang bijak itu apa lagi? Mulut berakal budi, gak sembarangan dia ngomong. Berakal budi. Nah, itu yang pertama dikatakan bahwa bagaimana kita bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Menggunakan waktu yang ada. Kita perhatikan hidup kita dengan saksama. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang yang bijaksana. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menggunakan waktu yang ada. Waktu dengan sebaik mungkin. Yang kedua, mengingatkan kita akan masa yang jahat. Di ayat yang ke-16, karena itu pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah hari yang jahat. Ketika kita menggunakan waktu sebaik mungkin, ketika kita menggunakan waktu dengan tidak percuma, tidak terbuang dengan percuma,
Itu kita lakukan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Cara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, di sini dikatakan, kesadaran yang sungguh akan masa yang sukar membuat kehidupan lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Saudara, hari-hari ini bukan hari-hari yang enak, yang menyenangkan, tapi hari-hari inilah hari-hari yang jahat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita tidak tahu kejadian apa lagi yang terjadi di 2021, tapi kita sudah memiliki modal. Saya akan menggunakan waktu sebaik mungkin untuk Tuhan. Satu hari itu ada 24 jam. Dan 24 jam itu ada dibagi 3 aktivitas kita. 8 jam pertama, ya, kita bisa dikatakan 8 jam pertama itu kita istirahat. Ya, orang tidur 6 jam sampai 8 jam. Ya. 8 jam kedua kita beraktivitas. Ya. Dan 8 jam berikut apa yang kita lakukan? Kita mau dekat dengan Tuhan atau kita terbuang percuma? Dan saya mau katakan bahwa biarlah kalau waktu kita gunakan seperti waktu kita istirahat, kita gunakan sebaik-baiknya, itu kita adalah orang yang bijaksana. Kenapa? Kalau kita tidak gunakan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya, misalnya dikatakan ya waktu cukup kita tidur 6 jam, 7 sampai 8 jam. Kalau kita misalnya cuma tidur 2-3 jam, saudara perlu ketahui bahwa organ tubuh manusia itu dia akan istirahat ketika kita tidur. Saya merenungkan, Salomo bilang dalam Mazmur bahwa Tuhan memberkati anak-anaknya pada waktu tidur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu tidur itu, ketika kita istirahat, tidur dengan baik, dengan maksimal, Tuhan memberkati organ tubuh kita. Jadi, apalagi otak, saudara, udah capek, stres, dan lain sebagainya, malamnya nggak bisa tidur, waduh, itu berat. Tapi coba kita kasih istirahat tidur, otak kita, semua organ tubuh itu Tuhan memberkati tubuh kita. Bangun besok pagi dengan fresh, dengan segar, memiliki pengharapan yang baru. Karena ada pepatah mengatakan, di dalam jiwa yang baik, di dalam pikiran yang baik, terdapat jiwa yang baik. Ya, jasmani dan rohani baik. Karena dikasih istirahat. Tuhan aja beristirahat. Ketika dia menciptakan alam semesta, hari ke-7 dia beristirahat. Kita juga beristirahat. Gunakan waktu. Tuh kalau ada waktu istirahat, istirahat. Waktu bekerja, bekerja. Waktu bersama keluarga, bersama keluarga. Tapi kalau di sekolah Alkitab, ya, taburlah. Tabur kebenaran firman Tuhan. Tabur terus. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Doa dan puasa. Doa dan puasa. Tabur. Karena kita sedang dipersiapkan. Siswa-siswi sedang dipersiapkan. Nanti saudara, ketika di tempat praktek, saudara mau berdoa, sulit untuk berdoa pribadi. Apalagi mau puasa. Sulit. Lama di sekolah Alkitab. Mari kita tabur. Kita adalah orang-orang yang bijaksana. Jadi, mengapa kita menggunakan waktu yang ada? Karena mengingatkan kita sekarang itu adalah masa yang sukar, masa yang sulit. Ya. Karena itu, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Saudara, kata ini seperti sebab akibat. Mengapa kita harus gunakan waktu yang ada? Karena akibatnya, kalau kita tidak gunakan waktu yang ada dengan baik, kita bisa terpengaruh dengan keadaan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saya kasih ilustrasi begini, saudara. Misalnya, kita dari Jakarta mau ke Bandung. Jakarta ke Bandung. Ya. Orang tua kita bilang begini.
hati-hati ke Bandung. Cuma seperti itu. Ya udah, kita berhati-hati kan, saudara. Cuma bilang hati-hati ke Bandung. Tapi kata yang kedua, kalimat yang kedua, ketika orang tua kita bilang, hati-hati ke Bandung. Jalan licin karena hujan gede, berkabut di puncak. Itu kita akan lebih respect karena wow, kita diingatkan. Hujan, berkabut, belok-belok, ada tanjakan yang tinggi, kita akan, wah iya. Tapi kalau cuma bilang hati-hati ke Bandung, itu ya hal yang umum. Tapi lebih spesifik, hati-hati ke Bandung karena jalan licin, hujan, dan berkabut. Kita lebih, oh iya ya. Nah, demikian juga dikatakan Efesus 5 ayat 16. Karena dikatakan, saya bacakan lagi, dikatakan ayatnya yang ke, maaf saudara, Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah yang hari jahat. Hari-hari yang jahat. Itu saudara yang harus kita pikirkan. Dan kita renungkan dalam kita menjalani hidup ini. Bagaimana kita bisa menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kita ingat, hari-hari ini hari yang jahat. 2 Timotius 3, ya, ayat 1-5. Ketahuilah, pada akhir zaman, pada hari-hari terakhir, akan datang masa-masa yang sukar. Ayat 2-5. 19. Keadaan manusia di akhir zaman. Dan kebanyakan adalah lebih ke egoisme. Egosentris. Yang penting saya selamat, yang penting gua, yang penting saya, yang penting saya, yang penting saya. Tidak memperhatikan orang sekitar. Penting saya. Dan saya sangat sedih juga membaca di ayat yang ke-5 atau 6. Pada hakikatnya mereka menjalankan ibadah. Tapi mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Bisa dikatakan mereka adalah orang yang bebal juga. Ibadah tapi saya tidak mendapatkan apa-apa di ibadah. Jadi percuma saya ibadah. Ya, ini hari-hari yang jahat. Mazmur 90 mengatakan, ya, Musa bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian agar kami beroleh hati yang bijaksana. Kembali lagi bijaksana, bijak hari. Ajar, Tuhan bilang, Musa bilang, Tuhan ajarlah kami untuk menghitung hari-hari agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Betapa penting kita mengingat akan hari-hari inilah hari-hari yang sulit. Hari-hari inilah hari yang sukar, masa yang sukar, penuh dengan kejahatan. Bagaimana kita menyikapi itu semua dengan kita menggunakan waktu sebaik mungkin, waktu yang ada dalam kita menjalani kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah saya bacakan ayat 16 lagi. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam terjemahan Yunani memakai kata exagorazo, saya katakan tadi, menyelamatkan dari kerugian. Ketika saudara tidak menggunakan hari-hari ini dengan maksimal, dengan sebaik mungkin, saudara akan rugi. Tapi sebaliknya, ketika kita menggunakan hari-hari ini, waktu-waktu ini dengan sebaik mungkin, kita menggunakan yang sebaik mungkin, kita terselamatkan dari kerugian. Kata redeeming ini, kata pergunakanlah itu memakai kata tadi saya katakan redeeming, menebus. Mungkin di 2020 ada kekeliruan waktu saudara menjalani hidup ini. Baik beribadah, keliru.
baik berumah tangga keliru, baik di pekerjaan keliru. Tapi sekarang kita gunakan, kita menebus segala kekeliruan itu. Di tahun 2021, saya mau melangkah dengan iman, melangkah dengan penuh kepastian bahwa kalau Tuhan sudah tolong 2020, 2021, walaupun keadaan yang jahat, situasi yang sukar, tapi saya percaya Tuhan ada bersama dengan saya. Immanuel, Dia ada berserta dengan aku, beserta dengan kita, bahkan ada di dalam hidup kita. Kan waktu yang ada. Nah, saudara, waktu adalah hidup. Kenapa waktu adalah hidup? Ya, berapa panjang hidup kita, itulah panjangnya waktu kita. Selesai hidup kita, selesai pula waktu kita. Jadi kalau saudara masih bernafas, saudara masih ada waktu. Kalau sudah tidak bernafas, sudah tidak ada waktu. Ya, manusia dikatakan bagaikan rumput, pagi mekar, siang layu. Manusia juga dikatakan seperti uap yang dibuka selesai. Ya, apakah saudara sudah tahu kapan waktu kita dipanggil? Tidak tahu. Tetapi walaupun kita tidak tahu, kita mau komitmen pada saat ini. Saya akan gunakan waktu ini sebaik mungkin. Baik waktu saya untuk Tuhan saya gunakan. Waktu saya di tengah-tengah pekerjaan saya akan gunakan. Terlebih waktu kita bersama dengan keluarga kita gunakan. Gunakan waktu yang ada. Ya, menghargai waktu itu sama dengan menghargai Tuhan sendiri. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan waktu itu untuk saya dan saudara. Jadi ketika kita menghargai waktu itu, gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Kita juga menghargai Sang Pemberi waktu itu. Ya, misalnya kita memberikan sesuatu kepada seseorang dan pemberian itu yang kita berikan itu disimpan, dijaga, bahkan digunakan dengan baik. Kita senang, bangga. Pemberian saya itu bermanfaat. Tapi sebaliknya, ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang dan pemberian itu mungkin tidak digunakan atau ya dibuang atau apapun itu, kita sedih. Demikian juga Tuhan. Tuhan sudah memberikan waktu kepada kita. Kita gunakan itu. Sudahkah kita memanfaatkan waktu dengan baik? Kalau belum, mari kita merenungkan. Kita boleh ada di tahun yang baru ini. Semua karena Tuhan. Kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa beraktivitas. Kita masih sehat, kuat. Semua karena Tuhan. Mari kita gunakan waktu itu. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan kita di tahun yang baru. Boleh menjadi penerang dalam hidup kita. Sehingga dalam kita melangkah di tahun 2021. Ada Allah yang Immanuel yang beserta dengan kita. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tanamkan firman itu dalam setiap tanah hati kami yang terbaik. Tumbuh berbuah, boleh menjadi dasar yang teguh, dasar yang kokoh. Sehingga Tuhan kami boleh menggunakan waktu yang Engkau berikan semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hati seluruh yang mengikuti ibadah ini, Yabes Ministry maupun jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, diberkati. Berkati usaha kami, pekerjaan kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Apapun yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati komunitas Yabes Ministry. Tuhan menolong, biarlah di tahun yang baru ini ada rencana Tuhan yang indah, visi misi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan seluruh Yabes Ministry. Kami percaya di 2021 ini kami boleh meraihnya semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Tetap pulihkan. Tuhan berikan kedamaian. Terlebih Tuhan pulihkan kesehatan. COVID-19 kami percaya secepatnya Tuhan akan
selesaikan semuanya sehingga ada suatu hal yang besar yang kami juga boleh melakukan Tuhan untuk Engkau, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang membutuhkan pertolongan apa saja, tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat. Kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, dan membimbing kita semua. Dan adalah kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dari Yesus Sang Putra, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.